Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Allah ya Allah Sulaiman al-Jazuli wa usri wa bulu wa alibadu wa tawakul ka'amajmain anna Allah yaghfiru lahum yarhamu alidu rijalin bil jannah wa yu'idu alim al-salam man warim alim al-fat wa barakan fi tidwatini wal akhira al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ruya 'an ba'dil ashabi ridwanullah 'alaihim ajma'in. Dan diriwayatkan an ba'dil sahabat saking setengah sahabat ridwanullah dan Allah alim kita terdengar dari sahabat kabeh ajmain sekabeh. Diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nagara setelah Rasulullah qala iku ngucap Rasulullah ma min majlisin yusalli fi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun tayyibah hatta tablugha ahnan as-sama' fatakulu malaikatu hadha majlisun sulliya fihi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah khalikun Rasulullah ma min majlisin, karena saking siji majlis tidak ada satu majlis isolli kukang dan bacaakan fi jarana majlis ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dibacakan salawat. Tidak ada satu majlis yang di situ dibacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qaumat minhu raihatun thayyibah, angin atau kecuali qaumat minhu naiklah dari satu majlis tersebut raihatun thayyibah, apa wangi-wangian yang sangat wangi, yang sangat baik, hatta tablugha anana sama, sehingga nyampe ke puncak atau ujungnya langit. Fataqulul malaikah hadza majlisun salliya fihi. Fataqulul malaikat maka mengucap sapa malaikat kabeh hadza utaikil qaul salawat hadzal majlis utaikil majlis salawat anu salliya fihi, dan membacakan salat fihi dalam majlis ala Muhammad dengan tasakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikra fi ba'd al-akhbar anna al-'abd al-mu'min, jadi Fatakulul malaikah, berucaplah malaikat hadza, ini wangi-wangian tersebut datangnya dari majlis di mana di majlis tersebut dibacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu majlis di mana majlis itu membaca salawat kepada kanjeng Nabi, maka salawat tersebut akan naik ke atas langit. Baunya sangat harum, ya, baunya sangat harum sampai malaikat pada berkata, inilah wangi-wangian dari majlis, di mana di majlis tersebut dibacakan salawat kepada junjungan kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd al-akhbar, ini kutub setengah sakil akhbar hadis. Dari setengah hadis, anda al-abdal mu'min al-wal'amah mu'min idha bagi salat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal abdal mu'min, setuna hamba saya mu'min yang mu'min al-ammah mu'min atau amat mu'min
seorang hamba sahaya dulu mah bujang, ya bujang laki-laki, ammah mukmin atau bujang perempuan. Idza ba'da salat ala Muhammad, tatkala dia membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabus sama wasyuradiq hatta ila arsy. Ketika samba sahaya membacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, futihat lahu abwabus sama, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit, gerbang-gerbang langit, hatta ila arsy, sampai nyampe ke arasnya Allah. Fala yabqa malakun fis sama illa shalla ala Muhammad wa yastaghfiruna dzalika al-'abd aw al-ahma Allah. Jadi fala yabqa malakun, tidak ada satupun malaikat fis sama, yang ada di dalam langit, illa shalla ala Muhammad, malaikat tersebut membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad dan membacakan istighfar untuk orang yang tadi hamba sahaya tadi, amat tadi yang baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika kita baca salawat, itu salawat ditaikkan sampai nyampe ke arsy Allah, dan malaikat mendengar. Malaikat kata man shalla alayya sallallahu asratun. Jadi masya Allah, malaikat membaca salawat untuk tersebut dan memintakan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan hamba saya tersebut. Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asrat ali hajah falyuksir minna min as-salawat alayya fa inna takshiful humum wal qulub wa tukassirul arzaq wa taqdil hawaij. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asrat ali hajah, barang siapa susah mempunyai hajat, orang susah punya hajat, susah bingung, falyuksir minas salawat, maka sesungguhnya perbanyaklah membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyuksir minas salat alayya, kata Rasulullah, maka banyaklah membacakan salawat kepadaku. Ketika kita susah nih, lagi bingung, susah, banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Fa inna tuksibul humum wal qulub, maka sesungguhnya bacaan salawat yang dibaca kita ketika kita susah, ketika kita bingung, akan diangkat oleh Allah dengan sebab salawat. Bingung, susah, sempit yang ada dalam hati kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya salawat. Wa tuksirul arzaq, dan Allah akan memperbanyak rezeki orang yang membaca salawat. Ya. Wa taqdil hawaij, dan Allah akan mendatangkan hajat-hajatnya. Hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat. Wa min ba'd salihin an qala kana li jarun wisaqan famata faraitu fil manam faqultu ma fa'ala Allah bika faqala ghafara li faqultu fa bima dzalik. Dalam satu riwayat dari setengah salafus saleh yang mendahulu, anda setelah kelakuan kala ngucap di musannif karena dijarun, saya mempunyai tetangga tukang nulis, famata farah itu mata, maka ketika itu dia meninggal. Ketika dia meninggal, farah itu film mana? Saya bermimpi, pas dia meninggal saya bermimpi ketemu beliau. Fakultu lahu, maka kata Sahih Musannif Ba'dus Salih ini berkata, ma fa'alallah bik, apa yang telah Allah berikan untukmu? Faqala
Maka jawaban tetangga yang tukang nulis tadi, fakultu ghafarani, maka jawaban orang tetangga tadi yang menulis, Allah telah mengampuni aku, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Fabiqultu fabibadalik, dengan apa Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Kata ba'du sholihin, nanya lagi sama tetangganya yang telah mati. Faqala kuntu idza katabtu isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabis sallaitu alaihi fa'atani rabbi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khadan 'ala qalbin basar. Jadi jawaban tetangga yang suka nulis tadi, idza katabtu, ketika saya nulis isma Muhammad, nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kitab, di dalam buku, sallaitu alaih, saya selalu membaca, nggak dibarengi dengan membaca salawat. Jadi ketika nulis dalam buku itu dia menulis nama kanjeng Nabi, dia otomatis membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani rabbi ma la 'ainun ra'at, maka dengan kelakuan tersebut, dengan hal tersebut, Allah memberikan kepadaku apa yang tak pernah kulihat, walau kunun sami'at, dan apa yang tak pernah kudengar, wala khatarun 'ala qalbin basar, dan apa-apa yang tidak ada dalam pemikiranku, di hatiku, berentas hatiku, ya. Jadi Allah memberikan apa-apa yang lebih, bahkan mata aja belum pernah gua lihat, ya. Telinga belum pernah mendengar, bahkan hati pun, di dalam ucapan hati pun nggak ada, nggak nyampe. Allah telah memberikan itu dengan sebab ketika aku nulis nama kanjeng Nabi Muhammad, nulis sholawat, aku otomatis dibarengi dengan membaca sholawat kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak namakan antum itu seorang mukmin, tidak termasuk antum itu seorang mukmin, salah satu seorang yang beriman kepada Allah, hatta akuna habba ilaih, sehingga kata Rasulullah, aku ini berkedudukan lebih dicintai dari segalanya, min nafsih, dari badannya, wa malih, dan hartanya, wa walidih, dan kedua anaknya, wa walidih, dan kedua orang tuanya, wa nasi ajmain, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak dinamakan seorang mukmin, kata Rasulullah. Antum semua nih, kalau antum belum, cintanya itu belum full kepadaku melebihi keluarga, harta, anak, istri, orang tua, sampai semua manusia. Masya Allah. Itu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, tidak banyak lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi tahiran wa badina ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli daratin. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ngambil barakah, mudah-mudahan diberikan nasihat bagi diri kita pribadi dan mampu bermanfaat pada teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang di sekitar kita yang mendengar. Mudah-mudahan mendapatkan giroh ketakwaan baru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berkumpul, bukan hanya di majelis, isi dengan baca salawat. Jadi ketika hanya berdua teman saja, isi tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang disebut majelis itu ya berkumpulnya dua orang, apalagi lebih macam ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ciri perkumpulan yang mendapatkan rahmat kebaikan adalah di dalamnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ciri yang mana perkumpulan itu bau bangke, tadi kan bau wangi itu sampai ke langit. Yang bau bangke, yang mana di dalamnya terdapat banyak keburukan, madorot, adalah bertemunya dua insan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kita ya berbisnis, kan ada meeting begitu, isi dengan sholawat. Hatta cuman sendiri keluarkan sholawat itu di lisan kita, baru lanjutkan apa materi yang akan kita bicarakan, agar perkumpulan kita, pertemuan kita membawa wangi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan rizki yang berkah daripada pertemuan-pertemuan yang diisi oleh sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita setiap bertemu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap salam yang dijawab, disampaikan dan dijawab akan menghadirkan 70 malaikat yang menaungi, yang ngasih salam dan yang memberi salam. Begitupun ketika berjabat tangan, makanya di majelis diajarkan saling berjabat tangan, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mampu melebur daripada kesalahan kedua insan yang bersalaman dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan turunlah malaikat rahmat taufik ar-rabbaniyah yang menaungi keduanya, sehingga keduanya pertemuannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dan setiap pertemuan yang akan datang menghadirkan bau wangi di sisi Allah, membawa maghfirah, ampunan buat kita. Mungkin kita istighfar kita kurang baik, istighfar kita banyak penuh riya, tapi istighfar kita dengan membaca sholawat kepada Nabi, berjumpa dua ihsan, meleburkan dari segala kesalahan dalam batin kita, dohir kita, daya alam agama kita, dunia maupun akhirat. Dan kita berikhtiar di alam dunia sebagaimana kemarin kita sampaikan tuh,
bahwa guru-guru mulia kita sampai ke Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan perdagangan, mengerjakan daripada peternakan, bahkan perkebunan, yang mana kita dengar kemarin bahwasannya satu bibit dari usaha guru-guru kita itu tak lepas dari satu bibit, misalkan seekor kambing atau seekor ayam atau satu bibit dari pohon yang beliau tanam, selalu membaca Yasin per bibitnya, dan setelah menunggu untuk bisa dijual, beliau hatamkan Quran setiap bibitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini adalah ajaran sampai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah orang yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kerjaan ikhtiar Nabi? Melihara kambing masa kecilnya. Jadi bekerja untuk membawa perniagaan pamannya Abu Muthalib. Terus Kanjeng Nabi SAW juga berkebun. Terbukti kemujizat Nabi Muhammad SAW di Masjid Kuba, beliau tanam kurma, lalu beliau ludahi, lalu beliau berdoa kepada Allah. Satu bibit kurma yang akhirnya besok pagi udah besar tiba-tiba. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kita kenal kurma ajwa. Jadi daripada warisan Nabi Muhammad, ikhtiar dari warisan Nabi Muhammad, nggak ada lagi ikhtiar yang paling berkah. Berdagang, berkebun, dan berternak. Itu warisan ikhtiarnya Nabi Muhammad SAW. Boleh kita tanya, dari usaha-usaha kita di luar itu banyak yang nggak berkah, yang berujung ruwet. Tapi kalau kita coba daripada perniagaan Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad, juga perilaku akhlak dari bimbingan guru-guru kita, dan kita bercoba untuk berkebun, berternak dengan cara Nabi Muhammad SAW, pasti Nabi kasih cinta buat kita. Nah, buktinya Qutbul Ghaus berternak. Belum ke atasnya Abdurrahman Segaf, Al-Qutbud Dar, Al-Aqtul Aqtab, cucu Nabi, biasa lain mengajar, berkebun. Dan mudah-mudahan dari ada rasa kita, anak juga pribadi sama, mudah-mudahan dikasih lahan yang agak besar, bisa berkebun. Semua yang mendengar ini juga bisa berkebun, berternak, dan punya Mang Jasir tuh udah mulai berternak, alhamdulillah. Udah berapa juz tuh pencukurannya tuh? Berapa ekor? 3 ekor, harus 3 hatam itu sebelum dijual ya. Kalau saja guru-guru kita melakukan sama perniagaannya, bagaimana beliau-beliau melakukan terhadap anak-anaknya? Bagaimana keadaan guru-guru kita melakukan kepada para murid-muridnya? Kalau hewan saja dibacain Yasin dan hatam Quran per bibit per ekor, bagaimana anak-anaknya? Bagaimana murid-muridnya? Begitulah keadaan solihin. Dia nggak egois dengan doanya. Dia doain semua yang di sekitarnya, semampu apa yang bisa dilakukan. Jadi belajar untuk saling mendoakan, saling mengirim sholawat, saling mengirim fatihah, saling mengirim yasin, saling mengirim khatmul Quran kepada anak kita, istri kita, kepada yang istri ke suaminya. Jangan dimarahin terus suaminya, kabur nanti. Dibacain yasin di rumah biar suaminya lempeng. Ini zaman sekarang nih, zamannya, masya Allah. Ya, begitu dah, ya, ngambek-ngambeknya pakai doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu efeknya luar biasa. Ya, efeknya sangat luar biasa, menaungi orang yang dikirim. Orang yang ngirim itu juga nggak bakal kurang doanya. Orang yang ngirim doa itu nggak akan kurang. Bahkan Nabi Muhammad SAW berjanji, siapa orang yang mendoakan saudaranya, nggak, misalkan belum keluarganya, orang lain aja di kita doain nih, dia akan mendapatkan hal yang sama dari yang dia doakan kepada saudaranya atau temannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendulukan ijabah buat dirinya. Bayangkan itu. Kita kadang-kadang doanya egois sih, kayak Ustaz Sanur nih egois nih. Doain, jangan sendiri, makanya nggak maju-maju gitu. Kalau didoain kan pada maju, alhamdulillah.
Jadi kita belajar mendoakan saudara-saudara kita. Dan kalau bisa tanpa sepengetahuan dirinya. Itu lebih mustajab, lebih mujarab. Ini kan karena udah ngomong-ngomong, gua doain ente ya kalau hasil magi hasil, gitu kan ya. Doanya diam-diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah kita semua. Dan terakhir penutup nih, karena kita mau jarah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah masuk dalam thariqah ini. Jadi kalau kita belajar keilmuan, pahami dengan kepahaman yang akan kita punya, yang kita punya nih. Kalau yang nggak kita paham, jangan ikutin. Karena di luar sana, naudzubillah, ya Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang berthariqah jadinya melenceng, maaf nih, nggak usah disebutin orang. Tapi dia pikir panah itu, ya ini mursyid besar nih katanya gitu. Panahnya gila, bukan. Ingat yang disebut fana kepada Allah. Jadi magom kita ini dalam unsur agama ada syariat yang berbentuk sholat, tata cara puasa dan selain sebagainya. Yang kedua thariqah. Ini thariqah yang kita jalani. Thariqah daripada untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikat itu perasaan yang rindu kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifat, semakin kita kenal nabinya, ma'rifatul rasul wa ma'rifatullah, sampai kita mengenal sebaik-baiknya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya para orang-orang mulia mendapatkan al-mahabbatul hub al-haq, yaitu mampu bersama Allah. Cirinya gimana? Contoh, kita punya guru Walid nggak ceritain zuknya karena pada posisinya waktu itu masih bujang. Tapi anaknya 4 tahun, Habib Alwi. Maksud zuk itu apa? Dia duduk ketika itu ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tubuhnya tetap berdetum hidup, tapi kesadarannya, ruhannya diambil sama Allah. Jadi nggak nyap, nggak diem aja. 2 tahun, lalu dibangunin sama Walid, dinikahin langsung karena kakak-kakaknya udah nikah, adanya udah nikah, telat dinikahin malam pertama. Habib Alwi itu malam pertama, ya kita kadang-kadang udah DP dulu ya zaman sekarang. Malam pertama yang harusnya rumah tangga tuh berdoa syukur sebagaimana kelakuan para habaib syarifah. Jadi kalau habaib syarifah nikah tuh malamnya munajat bersama. Kebablasan lagi Habib Alwi 2 tahun. 2 tahun gak sadar-sadar udah. Enaknya dengan ibadah, gak makan, gak minum, gak mandi. Tapi itu ya udah hukumnya berbeda. Lari ke kita punya Gresik kemarin. 15 tahun beliau dalam keadaan al-ma'rifatul haq al-hub, mencapai kecintaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang Jumatan Habib Abu Bakar Gresik sholat tobat sebagaimana sunnah. Kalau kita pulang Jumatan itu menjelang asar ada sunnah sholat tobat. Lalu Habib Abu Bakar sholat tobat, lalu posisi tahiyat terakhir istighfar. Bablas 15 tahun. Sehingga keluarganya bingung, anak istrinya bingung, menyampaikan kepada gurunya yang ada di Indonesia, yang ada di Tempel, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang kemarin kita ziarahin di Surabaya tuh. Ya. Lalu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi datang ke kediamannya Habib Abu Bakar Gresik, dilihat, la ilaha illallah. Inilah apa yang dikatakan guruku Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi Simtudurar. Habib Abu Bakar Gresik menerima mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rohaniahnya diangkat sama Nabi ke hadapan zatnya Allah Subhanahu. Jasadnya nggak nyap 15 tahun cuma diam aja. Sehingga akhirnya ditinggal, terjadilah 15 tahun kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mengabarkan, ya Muhammad bin Idrus, bangunin Abu Bakar Gresik, Abu Bakar Segaf, itulah tabungan bejana banknya para Alawiyah.
Qutbul Ghaus di zamannya. Akhir Habib Muhammad bin Idrus Hasbi datang lagi ke tubuhnya Habib Abu Bakar Gresik, lalu berpuasa, bermunajat 3 hari 3 malam meminta kepada Allah agar ruhaniyahnya turun, dan alhamdulillah turunlah ruhaniyahnya Habib Abu Bakar Gresik dari sisi Allah. Lalu seketika wajahnya cerah, bisa berdiri padahal nggak makan nggak minum selama 15 tahun. Inilah keadaan orang yang bermakrifat sesungguhnya, bukan nyap-nyap-nyapnya. Kalau ada toriko yang nyap-nyap itu toriko syaitoniyah. Bagi kita di Alawiyah nggak ketemu yang begituan. Kiasan genggong, ya, Jawa Tengah. Sholat subuh di tahiyat terakhir. Waktu itu posisi beliau kan udah agak sepuh ya, punya di pondoknya. Di pondok tuh biasa kan ada masjid. Tiba-tiba di ibadah subuh nggak pengen ngimamin hawanya, disuruhlah murid kesayangannya yang imam. Nah pada saat tahiyat terakhir, Allah cabut ruhaniyahnya dengan kecintaan untuk menghadap untuk Nabi Muhammad, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? 3 tahun baru bangun, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas posisi bangunnya pada duha, lalu bertanya kepada anak-anaknya dan murid-muridnya, karena memantau selama 3 tahun. Bahkan yang imam pada saat itu, murid kesayangannya udah wafat duluan. Ini udah duha ya, ngomong ke anaknya, ya abah, abi, ya abah gitu. Abah ini udah nggak bangun dari tahiyat akhir 3 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung beliau berdiri, langsung sholat duha. Padahal udah nggak makan, nggak minum 3 tahun. Dan ini posisi dari thariqah yang kita punya. Tentu kita nggak akan bisa sampai sebelum kita melatih daripada sholawat kita. Jadi bukan dibuat-buat thariqah Alawiyah. Thariqah Syadiliyah adalah thariqah yang jujur dan ikhlas akan diri. Betapa buruknya kita punya diri. Dan beliau beristighfar sehingga Allah senang istighfarnya, dan beliau bertobat sehingga Allah senang tobatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala senang sholawatnya, sehingga ruhnya sebelum wafat udah diundang menghadap zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masya Allah, ayat, masya Allah. Bukan begitu, itu masalah, udah itu permainan daripada bangsa khodam yang dia miliki. Makanya orang yang berthariqah sejatinya harus meninggalkan keadaan kebesaran di dalam dirinya. Anak juga dulu basicnya hikmah, tamu juga banyak. Ini Pak Ustadz juga tahu, Isam juga tahu ya. Ya, Mang Mandi juga pernah jadi tamu kita nih. Hah? Bawa apa? Yang sakit dari Subang ya? Malam-malam gedor-gedor jam 2 malam nih Mang Mandi sama adenya. Tamu-tamu banyak ya. Tapi ketika kita berthariqah dalam kondisi ini, tinggalin itu semua untuk mendapatkan kebersihan hati. Bahkan jabatan kita dianggap nggak ada, bahkan keilmuan kita dianggap nggak ada, karena untuk menekan kesombongan dan keadaan diri ya. Jadi hati-hati kita memandang thariqah. Hati-hati kalau ada yang thariqah di tempat itu nyuruh, buang aja udah. Itu akan melantarkan kita di hadapan Allah, di hadapan Nabi. Nggak ketemu jalannya. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mengatakan gak ada lagi jalan pada semua jalan di alam dunia akan tertutup kecuali fattabi'uni, jalanku. Begitupun jalan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah terbukti nyampe kepada Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan kita mampu berhati-hati, warok dari kita berhati-hati dalam agama ya. Ya sama nih, tinggalkan itu untuk melepas diri sehingga sama ini dicintai oleh Allah. Gak ada gunanya ilmu begituan. Kalau kita mau deket sama Nabi nggak ketemu. Tapi kalau buat ngundang tamu ya monggo aja ya. Kalau kita kan pengen ngambil ilmu, ngundang tamu biar dapat, ya begitulah keadaannya ya. Udah pada paham. Tapi kita jangan gitu. Kita ambil pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kerja ya kan, yang dagang, yang berkebun, yang ternak ya, bisa dapat warisan Nabi Muhammad, sehingga ikhtiar kita diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW.
dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul du'anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kalimatul haqqin alaihana ya wa alaihana basu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin amin Birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abdu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah 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 ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabba Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya mujibah da'wat ya qadiyal hajat 10 kali ya mujibah da'wat ya qadiyal hajat 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 angkat dia hajatina ya Allah angkat dia hajatina ya Allah angkat dia hajatina ya Allah sebutkan hajat-hajatnya
Jam 12 malam Allah buka bejana-bejana langit, pintu-pintu langit. Siapa yang berdoa tepat jam 12 malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala niat-niat dan hajat dan permintaannya kepada Allah. Bibarakatil aulia, bibarakatil ulama, bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil mustafa farij alaina. Bareng-bareng. Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil mustafa farij alaina. Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil mustafa farij alaina. Ilahi nas'aluk, angkat tangannya, bismillah ya Allah wajahil mustafa farij alaina. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa. La ilaha illallah al-amanu al-amanu min zawalil iman. La ilaha illallah al-amanu al-amanu min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya kadim al-ihsan. Kam laki alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghafar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitihi wa limal arif bil qutbil dar wa qutbil ghaz aktab al habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa limal arif bil qutbil wujud halif wa khairul anam al habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa qutbil angwasan al habib Abdullah bin Muhsin al-Atas wa qutbil dar al habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gresik wa syekhina al-mujizat bin Arab bil murabbir wal jizi dailallah sunna baraka sayyidil walid qutbil zaman Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Qadir Segaf matan Allah bitul hayatim wa rahmatur rahmatur abra sumailaru abaina umatina wajadatina wajadatina masyahina mu'alimina fid din wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina semua kepada keluarga-keluarga kita yang hidup maupun yang wafat. Ya Allah, nallaghfirlahum warhamhum darjatin fil jannah. Yudu alaina min asrari man warihim Allah mihim manafatin barakatin matarikatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung makan, jangan salaman dulu, nanti salamannya pulang saja ya. Oke? Karena mau siap-siap berangkat. Sallallahu alaihi. Beres-beres ya. Sini ya. Jat, hadiah. Minta hadiah. Langsung gue bukan di luar tuh. Hadiah.